Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurul Yakin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pernahkah kita bayangkan apa yang akan terjadi setelah nafas terakhir kita? Ketika jasad kita sudah terbaring kaku, tidak ada waktu lagi untuk sholat, tidak ada lagi kesempatan untuk berpuasa, dan tidak ada peluang lagi untuk membaca Al-Quran. Seluruh amalan kita terputus kecuali 3 hal. 3 hal ini adalah yang akan menjadi investasi abadi kita di akhirat, meskipun kita sudah berada di alam kubur. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan 3 amalan yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Ini bukan hanya tentang memberi uang kepada pengemis, tapi lebih daripada itu. Ini adalah amalan yang kita berikan yang manfaatnya terus mengalir kepada orang lain meskipun kita telah tiada. Contohnya seperti membangun masjid atau madrasah, membuat sumur bagi orang yang kekurangan air, kemudian menyumbangkan buku atau Al-Quran kepada perpustakaan umum. Setiap orang yang beribadah di masjid itu, setiap orang yang membaca Quran, setiap orang yang minum air dari sumur tersebut, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita ajarkan, kita sebarkan atau tulis, dan ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Pahalanya akan terus-menerus mengalir selama ilmu itu digunakan dan diajarkan. Contohnya, yang pertama adalah seorang guru yang mengajarkan muridnya membaca Al-Quran secara benar. Ketika murid tersebut membaca Al-Quran, maka gurunya akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ketika kita menulis buku atau artikel tentang agama yang menjadi rujukan banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajarkan adab dan akhlak kepada anak-anak kita. Disinilah peran yang sangat penting seorang guru. Mereka tidak hanya membentuk karakter, tetapi mereka sedang membangun tabungan pahala yang tidak akan pernah ada habisnya. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Ini adalah anugerah yang paling indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggal, yang paling kita butuhkan adalah doa. Doa dari anak soleh adalah doa yang mustajab. Contohnya, seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya setelah selesai sholat. Kemudian, anak berbakti yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Dan anak yang selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan atas nama orang tuanya. Contohnya seperti bersedekah ataupun berwakaf. Maka mendidik anak ini bukan hanya tentang kewajiban, tetapi merupakan investasi terbesar kita di akhirat. Mereka adalah penghubung antara ampunan Allah dan rahmat Allah. Ketiga amalan ini adalah warisan terindah yang bisa kita tinggalkan. Warisan yang tidak bisa dihitung oleh materi. Warisan yang akan terus-menerus mengalir pahalanya. Maka kita jangan pernah abaikan untuk amalan-amalan kecil. 1 jariyah, 1 ilmu yang bermanfaat, atau 1 doa dari anak kita adalah penentu kebahagiaan kita di akhirat. Maka dalam momentum ini,
Mari kita rencanakan warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Tidak perlu menjadi ulama untuk menebarkan ilmu agama. Dan tidak perlu menunggu tua untuk mengajarkan anak-anak kita kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bisa mengamalkan 3 amalan kebaikan tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.